Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita sehingga pada kesempatan ini kita dapat bertemu kembali di dalam pembelajaran matematika, yaitu dengan materi logika matematika, submaterinya penarikan kesimpulan. Ada 3 penarikan kesimpulan, yaitu modus ponens, modus tollens, dan silogisme. Yang akan kita bahas pertama yaitu modus ponens. Apakah itu modus ponens? Modus ponens adalah argumentasi atau penarikan kesimpulan yang disajikan dalam bentuk sebagai berikut. Nah, premis 1, jika P maka Q. Premis 2-nya P, kesimpulannya adalah Q. Jadi perlu diperhatikan, pernyataan pertama untuk premis 1-nya jika P maka Q, lalu premis 2-nya P, maka kesimpulannya adalah Q. Nah, contoh. Premis 1, jika Andi rajin belajar, maka Andi juara kelas. Andi rajin belajar adalah P, Andi juara kelas adalah Q. Maka jika Andi rajin belajar, maka Andi juara kelas dilambangkan dengan jika P maka Q. Lalu premis yang kedua, Andi rajin belajar. Berarti Andi rajin belajar itu termasuk ke dalam P. Karena tadi di awal di premis 1, jika Andi rajin belajar maka Andi juara kelas. Andi rajin belajar dilambangkan dengan P, Andi juara kelas dilambangkan dengan Pi. Apabila disatukan, jika Andi rajin belajar maka Andi juara kelas, lambangnya seperti ini. Jika P maka Q. Premis yang kedua, Andi rajin belajar. Itu sebagai P. Karena tadi di premis 1 Andi rajin belajar adalah P. Apa kesimpulannya? Apa kesimpulan? Kesimpulannya adalah Q. Q-nya apa? Andi juara kelas. Maka kesimpulannya adalah Andi juara kelas, yaitu Q. Lihat di sini, jika P maka Q, premis 2-nya P, kesimpulannya adalah Q. Di sini pun sama. Jika Andi rajin belajar, maka Andi juara kelas. Premis yang keduanya, Andi rajin belajar, kesimpulannya adalah Andi juara kelas. Itulah tentang modus ponens. Kita lanjut dengan penarikan kesimpulan yang kedua, yaitu modus tollens. Modus tollens adalah argumen atau penarikan kesimpulan yang disajikan dalam bentuk sebagai berikut. Nah, premis 1-nya jika P maka Q. Premis yang kedua negasi Q. Kesimpulannya adalah negasi P. Tinggal diperhatikan, premis 1 jika P maka Q. Premis yang keduanya negasi Q. Kesimpulannya adalah negasi P. Contoh. Premis yang pertama atau premis 1, jika hari ini hujan, maka sekolah libur. Berarti P-nya adalah hari ini hujan, Q-nya sekolah libur. Premis yang kedua, sekolah tidak libur. Tadi sekolah libur itu Q. Sekolah tidak libur berarti negasi Q. Kesimpulannya adalah negasi P. Jika, dari sini saya ulang lagi, jika hari ini hujan, maka sekolah libur. Berarti hari ini hujan, P, sekolah libur, Q. Ada premis yang kedua, sekolah tidak libur, berarti negasi Q. Jika P maka Q, lalu negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. Negasi P apa? Hari ini tidak hujan. Itu untuk modus tollens. Kita lanjutkan dengan yang ketiga, penarikan kesimpulan yang ketiga, yaitu silogisme. Silogisme adalah argumen atau penarikan kesimpulan yang disajikan dalam bentuk sebagai berikut.
Nah, premis satunya, jika P maka Q. Premis yang kedua, jika Q maka R, maka kesimpulannya adalah jika P maka R. Contoh, premis 1, jika Sadam rajin belajar, maka Sadam pandai. Berarti kalau dibuat ke dalam bentuk simbol, jika P maka Q. Sadam rajin belajar, lambangnya P. Sadam pandai, lambangnya Q. Sehingga dituliskan, jika Sadam rajin belajar, maka Sadam pandai. Jika P maka Q. Premis yang kedua, jika Sadam pandai, maka Sadam naik kelas. Sadam pandai adalah Q, Sadam naik kelas adalah R. Maka jika Sadam pandai maka Sadam naik kelas, dilambangkan dengan jika Q maka R. Kesimpulannya apa? Tadi berarti kesimpulannya jika P maka R. Berarti apa? Jika Sadam rajin belajar, maka Sadam naik kelas. Kita lihat. Iya, kesimpulannya adalah jika Sadam rajin belajar, maka Sadam naik kelas. Itulah tentang penarikan kesimpulan dari logika matematika. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.